Selamat datang di materi pembelajaran pengantar pemrograman. Pada materi pengantar pemrograman ini kita menggunakan bahasa Python. Pada sesi ini kita akan belajar tentang tipe data, operator, dan conditional if. Konten pada sesi ini adalah programmer command, tipe data, tipe casting type, operator aritmatika, antarmuka, operator relasional, dan conditional if. Komen diperlukan ya ketika kita memprogram ya, untuk memberi keterangan kepada program kita, sehingga program yang kita buat itu lebih mudah dipahami oleh programmer lain. Karena pada komen kita bisa memberitahu apa yang kita maksud dengan kode-kode yang kita tuliskan. Jadi di Python ada inline comment ya. Inline comment dilakukan dengan memberi tanda pagar seperti ini dan diberi keterangan. Nah, ini akan menyatakan kepada compiler bahwa semua yang di tanda pagar ini tidak akan diproses, dia hanya sebagai keterangan saja. Kemudian kita juga bisa memberi komen pada blok, gitu ya. Jadi komentar blok ya dimulai dengan tanda kutip ganda sebanyak 3 kali dan ditutup tanda kutip ganda sebanyak 3 kali. Jadi ini semua yang diapit oleh kedua triple tanda kutip ganda ini akan dianggap sebagai komen dan tidak akan diproses. Nah, ini dua jenis inline comment yang bisa digunakan. Tipe data adalah jenis dari data itu. Jadi kita akan memiliki data-data ya dalam program kita. Nah, program ini, data ini ada jenis-jenisnya gitu ya. Ada jenis integer. Nah, ini data yang tidak boleh ada angka desimalnya gitu ya. Kalau ada di angka desimalnya kita pakai float. Kalau kita mempunyai angka bilangan kompleks kita pakai kompleks. Kalau kita punya data yang bersifat logik kita logik. Kalau ada string, kalau byte itu tipe data yang lebih kecil, nah kita pakai byte dan seterusnya. Integer ya, ini nilainya nggak boleh desimal gitu ya. Jadi ketika mendefinisikannya kita beri nilainya ya, misalnya i 10 gitu ya. i 10 nah karena kita sudah beri nilai 10, kita tidak perlu definisikan ini sebagai tipe apa, tapi otomatis compiler Python akan menganggap ini sebagai integer ya. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya type ya. Kita gunakan keyword type i gitu ya. Artinya dicek nilai i itu apa gitu ya, 10. Maka di sini diberi keterangan bahwa ini adalah tipenya integer. Nah, kemudian float boleh bernilai desimal ya. Jadi contohnya ini f ya 10.5 ya. Nah, ini nilai desimal. Kemudian kita cek ya. Di sini kita cetak nilainya ke layar 10.5, 10,5. Kemudian cek tipenya ya, ternyata tipenya disebutkan ini adalah float. Nah, kemudian kompleks ya, tipe data yang kompleks atau bilangan kompleks atau ada di situ imajiner ya. Misalnya 15 plus 3,6J ya. J ini akar minus 1 gitu ya. Kemudian dicek tipenya adalah kompleks. Berikutnya adalah boolean ya, ini logic, dia true false. Misalnya B itu adalah false ya. Kemudian dia dicetak, kemudian dicek tipenya. Nah, maka di sini akan ditunjukkan bahwa ini adalah boolean.
Tipe berikutnya adalah string. Ya, string ini kombinasi karakter ya, yang kemudian diapit dengan tanda kutip. Ya, contohnya seperti ini string ya, atau tanda kutip ganda. Ya, ini semua adalah string. Contoh ini karakter, ya, S karakter, kemudian dicetak karakter, nah kemudian dicek tipenya. Tipenya adalah str. Nah, str ini menyatakan bahwa tipenya adalah string. Oke, string tipe adalah sebuah cara untuk mengubah tipe data ya. Misalnya kita ingin mengubah tipe data float menjadi integer, atau sebaliknya integer menjadi float, atau kita ingin mengubah data integer menjadi byte atau byte menjadi integer. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita melihat konversinya, apakah dari data dengan range yang besar atau ke range yang kecil, atau range yang kecil menjadi range yang besar. Misalnya integer dan byte. Nah, tentu byte dan integer, range integer lebih besar daripada byte. Sehingga kalau kita konversi integer menjadi byte, karena daya tampung byte itu lebih kecil, maka akan tidak bisa ditampung semua, jadi akan ada potensi kehilangan data. Nanti kita lihat contohnya. Tipe casting ini nanti menggunakan inbuilt function gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa inbuilt function yang digunakan. Casting yang pertama adalah mengcasting nilai integer ya. Nah, nilai integer ini akan mengcasting nilai dari float ya, karena ini 13,143, ini desimal, ini tentu nilai float. Kemudian mengcasting true dan false ini adalah boolean, dan mengcasting integer. Jadi bisa kita lihat di sini nilai 13,143 ini di casting menjadi integer ya. Caranya seperti ini ya. Ini inbuilt function itu ya, ini diubah, berarti semua nilai di sini diubah menjadi integer. Nah, karena float dan integer itu dia menyimpan ke range yang lebih kecil, maka data 13,143 ini tidak dimunculkan semua gitu ya, hanya menampung nilai 13. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dari yang besar ke kecil akan berpotensi kehilangan informasinya gitu ya. Nah, true dan false, masing-masing true itu menjadi 1, false menjadi 0. String 13 ini menjadi 13. Kemudian berikutnya adalah floating point ya, float yang nilai desimal. Nah, ini yang diubah 13 integer yang menjadi 13,0, true menjadi 1,0, false menjadi 0,0, 13,143 ini menjadi 13,143. Nah, jadi ini disimpan di sini semua ya, menjadi seperti ini gitu ya, menjadi nilai-nilai yang dengan format float gitu ya. Oke, berikutnya adalah boolean ya. Nah, ini kita mengkonversi menjadi boolean. Di sini contohnya 1 dan 0 gitu ya. Nah, ini dikonversi menjadi true dan false ya. Dia nilai integer, ini diubah menjadi nilai boolean gitu ya, karena dikonversi menjadi boolean. Ya, berikutnya kita singgung sedikit tentang operator aritmatika, karena nanti kita di sini akan menggunakan operator aritmatika untuk perhitungan loss lingkaran ya. Jadi operator aritmatika yang digunakan di sini adalah di Python bisa pakai menggunakan tambah ya, simbolnya plus, pengurangan ini simbolnya seperti ini, kali star ya, divisi seperti ini, pembagian ya, modul seperti ini, sisa bagi, floor division seperti ini ya. Nanti kalian bisa cari floor division itu seperti apa ya, coba cari di internet. Kemudian exponentiation ini seperti ini, star 2 ya, ini arithmetic operator. Kemudian antarmuka ya, antarmuka atau interface itu memang diperlukan ya, sebuah aplikasi ya. Jadi ini merupakan media atau sarana user atau manusia untuk memasukkan informasi ke komputer. Jadi ini antarmukanya atau ini medianya gitu ya. Nah, contohnya kita akan membuat aplikasi menghitung keliling lingkaran. Nah, di sini ditentukan variabelnya.
jari-jari ya, untuk menampung jari-jari ini 0,5, kemudian kelilingnya dihitung 2 kali 3,14 kali jari-jari, kemudian dicetak kelilingnya gitu ya. Nah ini kalau dijalankan maka akan dicetak keliling 3,14 seperti ini. Nah kita ingin supaya jari-jarinya bukan di code seperti ini ya, tapi dimasukkan melalui layar. Nah ini yang disebut dengan interface ya, dan interface-nya di sini belum grafikal, tapi masih yang apa ya, interface yang sederhana gitu ya. Ya jadi kita akan membuat aplikasinya menjadi seperti ini ya. Jadi aplikasi yang ini dimodif sedikit ya, sehingga nanti memungkinkan user untuk memasukkan nilai melalui layar. Nah, kemudian di sini print, masukkan panjang jari-jari. Nah, kemudian jari-jari yang akan dimasukkan ditampung sebuah variabel ya, jari-jari dengan fungsi input gini ya, input seperti ini. Nah ini dia akan memungkinkan jari-jari itu ditampung di sini gitu ya, sehingga nanti jari-jari ini akan masuk ya, di sini dikalikan dengan 2 dan 3,14 dan dicetak. Nah ini kalau dijalankan akan muncul ya, masukkan jari-jari, kemudian kita masukkan 0,5, tapi setelah itu error. Kenapa? Karena angka 0,5 yang ditampung dari interface itu otomatis tipenya adalah string, dan string tidak bisa kita kalikan dengan tipe integer atau float gitu ya. Tidak bisa kita kalikan. Jadi string ini harus kita konversi, harus kita casting menjadi nilai float atau integer ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah mengubah aplikasinya sedikit seperti ini gitu ya, sehingga kita tambahkan float di sini, artinya jari-jari yang tadi tipenya string ya, karena diambil dari interface itu menjadi float. Nah sekarang aplikasi ini jalankan akan menghasilkan keluaran seperti ini. Masukkan panjang jari-jari 0,5, kemudian dicetak. Setelah itu dicetaklah kelilingnya adalah 3,14. Ya, berikutnya adalah terkait dengan relational operator. Ya, jadi pada operator relasional ini untuk membandingkan dua operan gitu ya, apakah dia lebih kurang sama dengan, kurang, lebih besar sama dengan, atau lebih besar. Nah ini kita akan gunakan di conditional if gitu ya, di conditional if. Jadi bentuk umumnya seperti ini, if A lebih kecil dari B titik 2 gitu ya. If ini adalah keyword ya, keyword yang digunakan di Python ya, yang digunakan di Python untuk untuk mengecek kondisi ini. Nah di sini A dibandingkan dengan B. Jika A lebih kecil dari B, maka statement setelah tanda titik 2 ini, tanda kolon ini akan dieksekusi. Nah contohnya seperti ini. Misalnya A sama dengan 3, B sama dengan 5, maka jika A lebih kecil dari B, maka akan dicetak print ya, dicetak A lebih kecil dari B. Nah di sini 3 lebih kecil dari 5, ternyata kondisi itu adalah true ya. Jadi di sini pengecekan kondisinya true atau tidak. Kalau true akan dieksekusi yang setelah tanda titik 2. Nah ini kondisinya 3 lebih kecil dari 5, sehingga ini akan dicetak. Maka aplikasi code ini ketika dijalankan maka A lebih kecil dari B. Nah, diperoleh seperti itu. Nah, kemudian adalah conditional if else ya. Conditional if else. Nah di sini dicetak ya, membandingkan nilai A dan B gitu ya. Nah sekarang nilai A dan B nya itu dimasukkan oleh user gitu ya, sehingga kita pakai input dan input gitu ya. Nilai A ditampung di variabel A, nilai B ditampung di variabel B. Dan kondisinya adalah seperti ini. Jika A lebih kecil dari B, maka cetak
A lebih kecil dari B. Nah sekarang pakai else, sebelumnya tidak ada else, sekarang pakai else. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, artinya misalnya B lebih besar dari A lebih besar dari B atau A sama dengan B, maka yang dicetak di sini adalah A lebih besar dari B ya. Jadi selain kondisi yang ini ya. Nah misalnya masukkan nilai A 5, kemudian masukkan nilai B 3, maka yang dicetak adalah kondisi yang ini, yang bukan yang itu, karena di sini A-nya lebih besar dari B. Nah ini penggunaan conditional if else. Pada materi pembelajaran sebelumnya kita sudah diperkenalkan dua problem ya. Pertama guess a number problem, kemudian problem berikutnya adalah problem tentang paper, skisser dan rock ya, kertas, gunting batu ya. Yang pertama adalah guess a number problem. Jadi langkah-langkah atau algoritmanya adalah komputer memilih sebuah angka ya. Kemudian komputer meminta player untuk menebak, kemudian player mengetikkan angka di keyboard dan komputer membacanya gitu ya. Jadi ada langkah mengetikkan dan ada langkah komputer membaca. Kemudian komputer membandingkan apa yang dimasukkan oleh user dan kemudian apa yang telah dipilih oleh komputer. Nah, kemudian dibandingkan jika sama, jika berhasil ditebak maka player menang, kalau tidak maka komputer yang menang. Jadi algoritma ini kita bisa tuliskan dalam code ya. Nah, ketika komputer select a number, artinya kita sedang membuat komputer menyimpan angka gitu ya. Dan di sini komputer itu menyimpan angka, disimpan dalam variabel namanya choice. Misalnya ini angkanya 7. Kemudian komputer meminta pemain untuk menebak. Jadi di sini ada ditampilkan di layar, please guess a number between 1 and 10. Jadi komputer menampilkan di layar meminta pemain untuk menebak angka 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian player mengetikkannya di keyboard dan komputer harus membaca itu. Jadi komputer membaca, jadi dia pakai fungsi input seperti ini ya, dan disimpan di variable player. Nah kemudian selanjutnya adalah komputer membandingkan ya apa yang dipilih player dengan apa yang sudah ditetapkan atau diselect oleh komputer. Nah kira-kira ini seperti ini langkahnya dan code-codenya yang terlibat. Nah sekarang code-nya secara utuh atau aplikasinya secara utuh seperti apa, kita lihat yang seperti berikut ini ya. Nah jadi ini guess a number problem, ini command, kemudian pemain dapat memilih angka 1 sampai 10, ini juga keterangan ya, dan ini di comment juga. Kemudian choice disimpan angka 7. Nah ini pilihan komputer ya. Nah di sini memang kita tentukan dia 7 ya. Kemudian ditampilkan ke layar, silakan tebak satu angka antara 1 sampai 10. Kemudian angka itu ya, karena dia dalam bentuk string maka dia perlu di casting atau dikonversi menjadi integer dan disimpan di player choice. Nah kemudian dibandingkan. Nah dibandingkan di sini memakai if ya. If choice sama dengan player choice ya, jadi sama dengan yang 2 kali di sini, artinya ini dia sedang membandingkan boolean gitu ya, sedang membandingkan untuk mengecek kebenarannya ya. Jadi dia menghasilkan true atau false. Kalau sama artinya ini true ya, jadi statement ini dipenuhi artinya true, maka di print kamu menang. Kalau tidak sama maka di print maaf kamu kalah. Nah kemudian ini dijalankan, dijalankan maka akan dicetak ke layar. Silahkan tebak satu angka antara 1 sampai dengan 10, misalnya 7 gitu ya. 7 ternyata ini kebetulan sama dengan apa yang dia dipilih oleh komputer, sehingga yang
dicetak adalah kamu menang, bukan yang ini gitu ya, karena ini memenuhi kondisi true gitu ya. Nah ini contohnya guess a problem.